Panggung pemilu presiden Pilpres 2024 kian riuh. Tiga bakal calon presiden atau capres semakin rajin bermanuver hingga secara terang-terangan saling melempar sindiran. Ketiganya yakni capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Ganjar dan Anies mulai terang-terangan saling lempar sindiran. Sementara itu Prabowo memilih berdiri di garis tengah dan tak ikut aksi saling sentil. Situasi ini dinilai sebagai strategi masing-masing bakal calon presiden. Baik Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto maupun Anies tengah berupaya mendapatkan hati para pemilihnya. Anies pernah menyinggung sosok yang gemar lari pagi dalam pidato acara hari ulang tahun ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei 2023. Anies berujar jika kontestasi Pilpres 2024 ditentukan lewat lomba lari, maka ia bakal kalah. Namun karena pemilu merupakan ajang adu gagasan, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengaku siap untuk berkompetisi. Anies pun berharap Pilpres 2024 tak berfokus pada pencitraan, tetapi pada gagasan yang ditawarkan para kandidatnya. Oleh publik, ucapan Anies ini dikaitkan dengan figur Ganjar Pranowo, sebab Ganjar dikenal sebagai sosok yang gemar berolahraga. Tak lama Ganjar ikut angkat bicara terkait hal tersebut. Ia mengaku tak merasa tersindir dengan ucapan Anies Baswedan. Gubernur Jawa Tengah justru mengajak masyarakat untuk rajin berolahraga sebagaimana kebiasaan dirinya. Belum lama ini Ganjar juga mengomentari pernyataan Anies terkait cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2024. Sebelumnya Anies mengungkapkan kekhawatiran banyak pihak bahwa sikap cawe-cawe Jokowi bakal berujung pada penjagalan capres dan cawapres tertentu. Merespons ini, Ganjar menyebutkan kandidat capres seharusnya tak takut terhadap isu atau apapun. Sebab dalam kontestasi pemilu apapun bisa terjadi. Ungkapan itu dikatakan Ganjar Pranowo dalam konferensi pers di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Presiden 2024 di Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 1 Juni 2023. Ganjar pun yakin cawe-cawe Jokowi tak akan mengintervensi proses politik praktis. Ia juga percaya Jokowi cawe-cawe menggunakan hak politiknya sebagai kader partai. Baru-baru ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ikut melempar sentilan. Ia menyebut ada sosok bakal calon presiden yang mengaku dekat dengan Presiden Jokowi. Padahal menurut Hasto, kedekatan yang diklaim sosok itu tak akan menggantikan Ganjar yang diyakini mampu melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Dalam pernyataannya, Hasto tak menyebut secara gamblang sosok yang menurutnya mengaku dekat dengan Presiden Jokowi. Namun sejauh ini Jokowi terlihat akrab dengan dua bakal capres. Selain Ganjar, Presiden tampak karib dengan bakal capres dari PDIP Prabowo Subianto. Lain Ganjar dan Anies, lain lagi dengan Prabowo. Jika Ganjar dan Anies memilih saling sindir, Prabowo justru menganggap kompetitornya sebagai saudara, bukan lawan politik. Prabowo meyakini kerukunan adalah kunci membangun Indonesia. Ia berujar langkah konkret yang perlu dilakukan di tanah air ialah menerapkan demokrasi sehat tanpa saling mengejek. Menteri Pertahanan itu pun mengajak seluruh masyarakat agar menjaga kerukunan demi menciptakan persatuan. Ketimbang saling mengejek, lanjut Prabowo, demokrasi di Indonesia sebaiknya dibangun dengan persaingan yang fokus pada gagasan dan tak anti kritik. Menurut Prabowo, semua pihak harus bersahabat dalam membangun negara. Gini, kalau tantangannya adalah adu lari pagi keliling Indonesia, saya kalah dah. Tapi kalau tantangannya adalah adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, maka kita insya Allah nyatakan siap kepada semuanya. Dan bersyukur sekali, perjuangan kita berkelanjutan. 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu kita berjalan bersama-sama untuk membawa perubahan di Jakarta. Dan alhamdulillah atas izin Allah, perjuangan di Jakarta telah berhasil melunasi janji-janji pada seluruh rakyat Jakarta. Apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden, bahwa kita memiliki hutang. Kita berhutang kepada rakyat yang memberikan amanat itu. Dan alhamdulillah perjalanan bersama dengan PKS kemarin, perjalanan persaudaraan, perjalanan saling support. Dan Partai Demokrat menjadi contoh berdemokrasi.
Begitu masuk kita ke fase putaran kedua, kita jalan sama-sama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.